Hormat. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Tetap semangat. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih Ibu. Baik, anak-anak yang terkasih, apakah anak-anak masih semangat? Masih. Terima kasih karena pagi ini anak-anak tetap semangat untuk menerima pelajaran bersama Ibu Guru. Baik, sebelum kita mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, Ibu mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita berdoa dan dipimpin oleh Asri. Kita berdoa. Teman-teman di rumah yang berdoa Dalam nama dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Kuasa, terima kasih kami Engkau telah memberikan kami semua seperti ini dalam keadaan baik. Sekarang kami mau belajar, kami mohon kepadamu agar kami dapat belajar dengan Dewi Kristus yang berkenan kami. Amin. Dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Silakan duduk anak-anak. Terima kasih Ibu. Tepuk terima kasih. Mulut ini, hati ini, mau bilang terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, saatnya Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak. Ketua kelas hadir semua? Hadir semua. Nah, baik. Baik anak-anak, hari ini hadir semua ya. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti dengan tema bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar bersama-sama materi hari ini, sekarang Ibu mau tanya dulu. Ini apakah ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih. Angkat tangan yang masih ingat pelajaran minggu lalu. Angkat tangan yang tahu, angkat tangan. Angkat tangan. Nah, 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Dari pertemuan kita minggu lalu itu kita belajar bersama-sama tentang 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Nah, anak-anak, kembali pada pelajaran kita hari ini, yaitu tentang bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Nah, dari materi kita hari ini, selanjutnya setelah kita belajar bersama-sama, kita akan mampu memahami kisah bangsa Israel memasuki tanah terjanji sehingga mampu mewujudkan nilai kesetiaan dan perjuangan dalam hidup sehari-hari. Nah, anak-anak yang terkasih, kisah bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Kisah bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Tokoh Musa lah yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, tanah Mesir menuju ke tanah terjanji. Dan ini juga anak-anak, Nabi Musa tidak sampai ke tanah terjanji karena Nabi Musa sudah meninggal. Dia tidak sampai di sana. Dia tidak sampai di tanah terjanji karena sebelum sampai di sana itu dia sudah meninggal. Nah, anak-anak, ketika Nabi Musa meninggal itu dia berpesan kepada bangsa Israel agar mereka percaya kepada Tuhan. Mereka harus percaya kepada Tuhan. Jangan percaya kepada roh-roh jahat atau hal-hal yang lain, tetapi harus percaya kepada Tuhan. Harus percaya kepada Tuhan. Mencintai Tuhan dan
Yosua. Setelah Musa meninggal, yang menggantikan Nabi Musa itu adalah Nabi Yosua. Jadi Nabi Yosua lah yang mengantar umat Israel ke tanah terjanji. Yang mengantar umat Israel ke tanah terjanji. Baik, anak-anak harus ingat itu. Setelah Nabi Musa meninggal, yang menggantikan Nabi Musa itu adalah Nabi Yosua. Bangsa Israel itu dengan kerja keras, mereka bekerja keras untuk mendapatkan janji Allah itu. Karena apa? Kita kalau mau dapat sesuatu itu kita harus kerja keras. Kita mau dapat sesuatu itu harus kerja keras, butuh perjuangan. Umpamanya anak cita-cita nantinya jadi orang yang sukses, harus bekerja keras. Mau jadi bidan, perawat, harus rajin belajar. Selain belajar, harus rajin berdoa. Rajin ke gereja. Iya toh? Iya. Baik. Anak-anak yang terkasih, saatnya kita diskusi kelompok. Ibu akan membagikan anak-anak dalam 2 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang peserta. Jadi silakan. Ini mulai dari Fandi ke sana. 5-5 ya. Sudah. Baik. Sebelum kita diskusi kelompok, Ibu meminta Sari untuk membacakan teks kitab suci. Silakan Sari. Baca dari kitab Yosua bab 4 ayat 1 sampai dengan 6. Pembaruan perjanjian di Sitim. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sitim. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para penyakit pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kau di seberang sungai Efrat, disitulah dia nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunan dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu Mesir mengejar nenek moyangmu dengan mereka dan orang berkuda ke laut, Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tepuk terima kasih. Mulut ini, hati ini, mau bilang terima kasih. Baik.
kelompok kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kelompok 1, nama-nama anggota kelompok: Ketin, Yolan, Marcella, Kelvin, Hendra. 1. Apa isi nasihat terakhir dari Musa bagi bangsa yang dipimpinnya? Bangsa Israel adalah bangsa yang ditetapkan Tuhan sendiri melalui janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang telah menciptakan, memelihara, dan menjaga mereka dengan perhatian dan kesetiaan sedemikian rupa. 2. Apa yang dikatakan Allah kepada Musa di Gunung Nebo? Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah ke hadapanku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu roh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Sekian dan terima kasih. Tepuk terima kasih. Mulut ini, hati ini, mau bilang terima kasih. Baik, kesempatan yang berikut diberikan kepada kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi mereka. Terima kasih kepada kelompok kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Nama-nama anggota kelompok 2: Asri, Ulipan, Meris, Irfan. Apa isi nasihat terakhir dari Musa bagi bangsa yang dipimpinnya? Bangsa Israel adalah bangsa yang ditetapkan Tuhan sendiri melalui janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang telah menciptakan, memelihara, dan menjaga mereka dengan perhatian dan kesetiaan sedemikian rupa. Apa yang dikatakan Allah kepada Musa di Gunung Nebo? Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu roh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Sekian dan terima kasih. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Nah, jadi terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah menyampaikan hasil diskusi mereka. Nah, anak-anak yang terkasih, dari cerita kitab suci, kitab Yosua bab 24 ayat 1 sampai dengan 6. Di situ umat Israel melakukan perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan yang sangat jauh, lamanya itu selama 40 tahun. Perjalanan mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan itu selama 40 tahun. Nah, dan pada saat Musa membimbing mereka, memimpin perjalanan itu, Musa sudah berumur 120 tahun. Berarti 120 tahun ini kalau kita samakan dengan kita yang saat ini, apakah masih hidup? Sudah mati toh? Nah, pasti kita sudah mati. Tetapi Musa masih hidup, umurnya 120 tahun. Nah, anak-anak, baik, Allah menjanjikan tanah air untuk Abraham dan keturunannya atau bangsa Israel. Allah menjanjikan tanah air untuk Abraham dan keturunannya atau bangsa Israel. Namun bangsa Israel itu harus berjuang keras untuk merebut itu. Karena apa? Karena janji Allah itu tidak seperti hadiah yang datang begitu saja. Yang diberikan cuma-cuma, tetapi harus berjuang. Berjuang dengan buat apa? Kerja keras, apalagi berdoa, rajin ke gereja. Jelas toh anak-anak? Jelas. Maka anak-anak bisa melihat bagaimana pemimpin bangsa Israel memperjuangkan apa yang dijanjikan Allah itu. Tidak hanya duduk diam saja, terus hadiah atau apa yang dijanjikan Allah itu datang sendirinya, tetapi kita harus berusaha untuk meraih apa yang kita inginkan. Nah, anak-anak,
Cukup saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri untuk mengakhiri pertemuan kita dengan doa yang kembali dipimpin oleh Asri. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih kepada-Mu atas berkat yang kami alami dalam pertemuan kami pada hari ini. Sekarang kami melakukan serta kami dalam perjalanan sehingga kami dapat